Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada. Tempat apa ada? Jadi emas pertama ada dicatat dalam Alkitab ada di Pison, bukan di Gunung Botak. Ya. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Puji Tuhan. Semua katakan haleluya. Oke, hari ini kita mau ngomong satu yang menurut beta juga dicerahkan, saya juga dikasih pencerahan dan wow. Oke, mari sama-sama kita lihat. Hari ini topik firman Tuhan saya berikan judul atmosfer. Semua katakan atmosfer. Kalau bahasa Indonesianya atmosfer. Semua katakan atmosfer. Tahu atmosfer ya? Nah, teman-teman, sejak awal mula manusia diciptakan dan ditetapkan untuk hidup dalam satu komunitas, katakan komunitas, yang namanya Taman Eden. Sekali lagi, sejak awal mula manusia diciptakan dan ditetapkan untuk hidup dalam satu komunitas yang namanya Taman Eden. Dan dalam taman ini semua hal yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah disediakan oleh Allah secara supranatural. Sudah katakan wow. Lihat saja bagaimana Allah berfirman dan segala sesuatu itu terjadi. Let there be the light. Let there be. Oke. Hanya dengan berfirman segala sesuatu jadi. Berarti sekali lagi semua yang dibutuhkan manusia sebenarnya sejak awal itu sudah ada. Bahkan ada secara supranatural. Jadi semua rancangan tentang taman ini sebenarnya sudah ada sejak semula dalam pikiran Allah. Jauh sebelum manusia itu ada, sudah ada rancangan ini dalam pikiran Allah. Jadi di dalam kekekalan sebenarnya seluruh dunia ini sudah dijadikan. Sekali lagi jauh sebelum manusia itu ada. Aku pikir loh kok iya. Sekali lagi jauh sebelum peradaban manusia itu ada, jauh sebelum Taman Eden ini ada, semua hal yang ada dalam dunia ini sudah ada dalam pikirannya Allah, selesai dalam pikirannya Allah. Oke. Jadi pada dasarnya manusia hanya harus melewati proses yang namanya proses natural untuk bisa menikmati apa yang sudah ada, yang sudah Allah sediakan secara supranatural. Karena di alamnya Tuhan segala sesuatu itu sudah ada. Oke, sekali lagi secara supernatural di alamnya Allah itu semua sudah ada. Semuanya sudah ada. Ini artinya bahwa segala sesuatu yang kita nikmati dalam dunia yang natural ini itu telah selesai. Nah, Tuhan hanya ingin kita hidup dan kita berdiam di dalam komunitas ini, dalam taman ini. Kenapa? Karena begitu manusia keluar dari taman ini, Tuhan tahu begitu manusia keluar dari komunitas ini, begitu manusia keluar dari taman ini, maka semua hal akan menjadi berat, maka semua hal akan menjadi sukar untuk dilewati oleh manusia. Dan pada akhirnya akan membawa manusia itu pada yang namanya kematian. Taman Eden ini menggambarkan sebuah hubungan keintiman antara manusia dan penciptanya. Sekali lagi, Taman Eden ini menggambarkan sebuah hubungan keintiman antara manusia dan penciptanya. Taman Eden merupakan gambaran sebuah interaksi langsung antara Allah dan manusia di dalamnya. Kalau Anda baca kitab, Anda lihat sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah dan manusia berjalan bersama-sama dalam Taman Eden. Oke. Jangan Anda bayangkan bagaimana caranya mereka berjalan, slow motion pun saya nggak tahu. Oke, yang pasti bahwa dalam Taman Eden
semuanya berjalan dengan tenang, penuh kedamaian, penuh keamanan, penuh kebahagiaan, penuh dengan berkat-berkat jiwani, rohani, jasmani. Semuanya, everything is gonna be okay dalam taman itu, dalam komunitas itu. Okay. Sekali lagi, jadi selama manusia itu ada dalam Taman Eden, maka semuanya akan baik-baik saja. Taman Eden ini sudah seperti sebuah atmosfer bagi kehidupan manusia, karena di dalamnya semua kehidupan ditunjang. Oke. Anda bisa bayangkan tanpa atmosfer apa jadinya? Tidak ada kehidupan di bumi, betul ya kan? Kami tersalah. Iya. Oke. Jadi atmosfer ini yang menunjang semua bentuk kehidupan di muka bumi. Tanpa atmosfer yang ada air, percaya beta? Percaya saya? Tidak ada atmosfer, tidak ada kehidupan. Tidak ada atmosfer, tidak ada air. Siapa yang bisa hidup tanpa ada air? Coba. Ya, oke. Jadi sekali lagi, Taman Eden ini sudah seperti sebuah atmosfer yang mendukung kehidupan bagi manusia. Jadi di bawah atmosfer ini segala sesuatu itu bertumbuh, segala sesuatu itu dia bergerak, segala sesuatu dia bermultiplikasi di bawah atmosfer ini. Karena saya bilang atmosfer mendukung segala bentuk kehidupan di bawahnya, di dalamnya. Nah, begitu manusia dia keluar dari atmosfer ini, dia pasti akan mati. Sama seperti ikan, dan sama seperti ikan diciptakan untuk tunduk pada air yang adalah atmosfernya. Maka ketika ikan itu dia keluar dari air, tidak usah Anda marah-marahin dia, nggak usah Anda cemohin dia, nggak usah Anda marah-marah. Oke, biarkan saja. Karena begitu dia keluar dari air, dia pasti mati. Karena Allah sudah merancang satu sistem ikan tunduk di bawah air. Semua manusia diciptakan untuk tunduk di bawah atmosfer. Dan yang saya maksudkan soal atmosfer di sini hari ini, karena kita ngomong soal anak Tuhan, saya mau ngomong soal hadirat Allah. Coba katakan hadirat Allah. Ya, atmosfer yang menunjang kehidupan Anda dan saya itu hadirat Allah. Ini semua yang bergerak di muka bumi, okay? Semua yang bertumbuh, semua yang bermultiplikasi, okay? Di bawah atmosfer hadirat Allah, okay? Termasuk Anda dan saya. Nah, kita memberikan contoh, ada orang-orang yang luar biasa yang kita catat. Ini orang-orang mereka hidup di dalam atmosfer hadirat Allah. Dan Alkitab mencatat orang-orang ini mereka menikmati hal-hal yang luar biasa. Sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka ada dalam hadirat Allah, mereka ada di dalam komunitas di Taman Eden. Mereka menikmati semua hal yang luar biasa. Tapi pas begitu mereka buat dosa, ketika mereka terusir jauh keluar dari Taman Eden, dari atmosfer itu, saudara lihat hidup mereka begitu susah. Sekali lagi, Alkitab banyak mencatatkan orang-orang yang hidupnya luar biasa. Oke. Diberkati Tuhan luar biasa, mengalami terobosan demi terobosan dalam mereka punya kehidupan. Karena mereka ini hidup di bawah atmosfer hadirat Allah. Mereka hidup di dalam hadirat Allah, dalam atmosfer ini. Dan hari ini kita khusus kita mau ngomong soal Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat ini orang-orang yang hidup di dalam atmosfernya Allah. Ini orang-orang yang hidup di dalam hadirat Allah. Dan apa yang mereka nikmati, apa yang mereka temukan, apa yang mereka hadapi, itu semuanya supranatural. Yang tadi awal saya bilang, saudara. Oke. Walaupun mereka secara fisik, mereka hidup dalam dunia yang natural, tapi mereka menghidupinya secara supranatural. Kenapa? Karena mereka hidup dalam atmosfer ini. Mereka hidup di dalam hadirat Tuhan, hadirat Allah. Yang pertama itu ada atmosfer perlindungan dan anugerah dari Tuhan. Daniel pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya
mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang muda yang juga keturunan bangsawan. Sekalipun dalam situasi dan kondisi yang buruk, walaupun mereka anak-anak keturunan bangsawan, tapi mereka di Babel statusnya sebagai tawanan. Dan ini kondisi, ini situasi yang buruk bagi mereka karena mereka harus ditawan, dan sekali lagi status mereka adalah budak di Babel, tawanan di Babel. Tapi bisa lihat bahwa mereka ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ini dipilih dan diangkat oleh raja karena kata kita mereka memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena kata kita mereka memenuhi beberapa kriteria-kriteria tertentu dalam hal kepribadian dan dalam hal pengetahuan. Kemudian mereka harus dididik selama 3 tahun di institusi ilmu pemerintahan kerajaan Babilonia. Kalau sekarang dong kuliah di apa ya? FISIP kah? Oke, FISIP ya. Ini mereka kuliah di institusi ilmu pemerintahan FISIP, Fakultas ISIP Kerajaan Babilonia. Wah, keren. Ya, dan kemudian setelah itu mereka harus bekerja pada raja. Diangkut sebagai tawanan, budak, tapi akhirnya dipilih, diangkat. Nah, selalu ada perlindungan, selalu ada kasih karunia, dan selalu ada anugerah dari Tuhan yang berlaku bagi setiap orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Diangkut sebagai tawanan, sebagai budak, tapi sekali lagi saya lihat perbedaannya ada. Sekali lagi, selalu ada perlindungan, selalu ada kasih karunia, selalu ada anugerah dari Tuhan yang berlaku bagi setiap orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, yang tetap setia mengikuti Tuhan dan taat kepada firman-Nya walaupun dalam kondisi yang buruk. Guys, kalian lihat, selama di Babilonia, Daniel dan teman-temannya ini mereka terhubung dengan hadirat Tuhan. Mereka selalu sehati, mereka selalu ada dalam persekutuan bersama-sama, mereka saling mendukung, dan mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita lihat buktinya dalam Daniel pasal yang kedua, ayat 17 sampai 19. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya juga jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Dan lihat, ketika ada masalah, mereka selalu sehati, mereka selalu berdoa, mereka selalu bersekutu bersama-sama. Sampai di sini kita mengerti pentingnya kita memiliki persekutuan atau komsel, katakan amin. Sampai di sini kita mengerti bahwa pentingnya sebuah persekutuan. Dalam hal ini kita ngomong soal komsel. Begitu Daniel, dia punya masalah, dia pulang ke rumah, dia ngomong buat Sadrak, Mesak, Abednego, sehati sepikir mereka berdoa. Mereka berdoa bersama-sama, membawakan mereka punya pergumulan. Oke, sekali lagi, sampai di sini kita mengerti pentingnya persekutuan, pentingnya komsel. Kenapa? Karena di tempat ini kita bisa saling membangun, kita bisa saling menguatkan sama seperti Daniel dan teman-temannya ketika mereka menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. Ya, sekalipun Daniel dan teman-teman juga mengalami perlakuan yang sama sebagai tawanan, tapi bagi mereka ada keistimewaan. Kenapa? Karena mereka hidup di bawah atmosfer perlindungan dan anugerah Allah. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sanggup bekerja di tengah-tengah keadaan yang paling sulit sekalipun. Saudara harus ingat bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kondisi yang sulit hanya bagi orang-orang yang hidup di bawah atmosfer hadirat Allah. Selama Daniel dan teman-teman mereka terus hidup dalam hadirat Tuhan, mereka akan terus-menerus mengalami pemeliharaan, perlindungan dan anugerah Tuhan. Tadi awal saya bilang, begitu Adam dan Hawa berdosa, begitu mereka terusir keluar dari Taman Eden, semua yang dulu pernah mereka nikmati sekarang tidak bisa lagi, terusir jauh. Kita lihat
Di Taman Eden tidak ada rasa takut. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi pas ketika mereka berdosa, ketika terusir jauh keluar dari Taman Eden, Alkitab bilang begini, mereka dengar derap langkah Tuhan saja, mereka takut. Dengar Tuhan jalan saja, takut. Begitu orang keluar dari hadirat Tuhan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itu mengejar dia. Betul saudara, saya bukan bilang bahwa berarti kita di dalam gereja ini tidak ada yang perlu ditakuti, bukan. Rasa takut itu manusiawi. Khawatir semua orang itu. Tapi yang tadi saya bilang, jangan sampai kita menjadi paranoid. Begitu takut sampai kita lupa bahwa ada jaminan perlindungan dari Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan. Sampai kita lupa bahwa ada jaminan perlindungan dari Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang ada di bawah atmosfer ini, yang ada di dalam hadirat Allah. Minggu kemarin kita diajarkan, khusus buat teman-teman yang hadir di Ibadah Raya lah. Minggu kemarin kita diajarkan oleh Gembala Sidang bahwa kunci kehadirat Tuhan adalah, yang pertama itu hadirat Allah. Yang kedua, kunci kehadirat Allah, kehadirat Tuhan adalah ketaatan. Bilang di kanan, ketaatan bro, sis. Artinya tanpa ketaatan orang tidak akan hidup dalam hadirat Allah. Tanpa ketaatan orang gak bisa hidup di bawah atmosfernya Tuhan. Ketaatan kunci untuk hidup di bawah dalam hadirat Allah. Kemarin Gembala Sidang ngomong, saya ulangi lagi hal yang sama. Dengar teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setiap terobosan supranatural itu pasti ada tantangan. Katakan amin. Daniel memilih untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Dengan berketetapan, kata kitab, untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Saya bilang buat kita semua sekali lagi, di setiap terobosan Tuhan selalu minta ketaatan Anda. Untuk setiap terobosan Tuhan selalu meminta ketaatan Anda. Artinya jika ada terobosan, maka ketaatan itu pun harus lebih tinggi. Sekali lagi, jika ada terobosan, maka Tuhan menuntut ketaatan yang jauh lebih tinggi. Semakin besar terobosan, semakin tinggi Anda punya ketaatan. Kita lihat. Jadi begitu Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka ada terhubung mereka ada di bawah atmosfer hadirat Tuhan. Kita lihat ada jaminan perlindungan anugerah Tuhan bagi mereka sekalipun sebagai tawanan. Yang kedua, saudara, waktu orang dalam hadirat Tuhan, orang dalam hadirat Allah, orang di bawah hadirat Allah, dampak yang berikut adalah ada atmosfer kasih dari Bapa di surga. Semua katakan kasih. Daniel pasal 1 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari, kita lihat. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Allah mengaruniakan kasih sayang kepada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego dari pemimpin pegawai istana. Saudara, hal ini mustahil karena sebenarnya dengan melakukan hal ini sanksinya adalah hukuman mati. Jadi kalau ketahuan ini kepala pegawai istana, dia juga dihukum mati. Karena raja bilang kasih makan mereka dari makanan ini. Tapi saudara lihat, begitu kepala pegawai istana ini melihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan lihat kasih Allah dicurahkan dalam hati orang ini, dan dia melihat Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel maksudnya, dengan penuh kasih, sehingga apa yang diminta oleh Daniel dan teman-teman itu dia kabulkan. Tolong jangan kasih kami makan makanan ini, kami cukup minum air putih, kami cukup makan sayur. Saudara, kepala pegawai istana ini dia ambil risiko sebenarnya waktu dia mengiyakan permintaan Daniel dan teman-teman. Dia tahu risikonya, dia bisa dihukum mati. Saudara lihat, hati manusia dalam tangan Tuhan. Amin. Hatinya mungkin keras, tiba-tiba Tuhan lembutkan. Waktu ini kepala pegawai istana lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, hatinya lembut. Hatinya lembut. Ada yang pastor lembar 2,
besok pastor beta mau ke kampus, beta mau ketemu dengan dosen. Pastor ini dosen killer, sebunuh berapa orang? Nah katanya dosen killer kan, sebunuh berapa orang? Pastor dosen ini kalau seng-seng saja. Pastor ini teman-teman punya proposal, disobek, dibuang. Jadi pastor tolong doakan. Telanjang dengar, hati manusia dalam tangan Tuhan. Nona dengar, hati manusia dalam tangan Tuhan. Malam hari ini kita berdoa supaya besok ketika Ale pun dosen yang clear, yang katanya sudah orang bilang kita sebunuh orang nggak belum, makanya dibilang clear kan, supaya Anda punya dosen clear ini waktu lihat Anda, itu seperti dia diguyur dengan air es, jadi dia adem-adem. Jadi begitu Daniel mengambil konsekuensi iman dan ketaatan kepada firman di atas semuanya, maka saat itu juga Tuhan menyatakan mujizat. Kita lihat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari ujian. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum, cuman sayur dan air putih doang. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Kita lihat, Daniel meminta untuk diadakan percobaan selama 10 hari untuk menyediakan sayur dan air putih doang untuk mereka makan dan minum, dan meminta pemimpin pegawai istana itu untuk membandingkan perawakan mereka. Kita lihat, kalau secara logika sudah pasti mereka kurus, ya kan? Lihat aja orang di kiri kanan saudara yang agak gede, tanya dia makan apa? Dia pasti makan daging banyak. Coba tanya dia. Lihat orang kiri kanan yang agak langsing dikit, tanya dia makan apa? Maaf ya, tidak semua seperti itu. Ada juga yang makan daging banyak tapi dia tetap mantap. Oke, ya kayak Alon, wah makan daging banyak kan, nasi babi, mie babi, tapi badannya mantap kayak gitu, ya kan? Ya. Di sini ada yang 6 pack, ya kan? Kalau saya 1 pack, ya. Tapi Alon 3 packs. Ya. Jadi banyakkan dia daripada beta, gitu kan? Yang lain ada 6 pack, ya kan? Saya 1 pack, oke. Tapi Alon 3 packs. Ya. Jadi harusnya dia bersyukur gitu, ya kan? Jadi Anda yang badan 3 bersyukurlah, ya kan? Ya minimal Anda masih lebih baik daripada saya. Saya cuma 1 pack, Anda 3 gitu loh, ya kan? Lihat ke kanan ada yang 3, bilang dia Ale 3. Yang 3 tolong akan jadi 1 juga atau minimal 6. Biar 3 lah tapi jangan. Oke. Kita lihat. Dia minta, tolong kasih kami air putih dengan sayur saja. Kami makan sayur dengan air putih. Daniel dan kawan-kawan mereka beriman bahwa sekalipun hanya makan sayur dan minum air putih, mereka beriman bahwa perawakan mereka pasti akan jauh lebih baik dari orang lain. Itu sebabnya mereka memilih taat kepada Tuhan dengan tidak makan dari santapan raja. Dan lihat di sini terbukti bahwa kunci kepada ketaatan ialah iman. Sekali lagi nyambung firman Tuhan Gembala Sidang minggu kemarin. Kunci kepada hadirat Allah itu ketaatan. Kunci kepada ketaatan itu iman. Tanpa iman tidak mungkin si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memilih taat untuk firman Tuhan. Dan itu artinya bahwa konsekuensinya mereka tidak boleh makan itu santapan raja. Konsekuensinya mereka makan hanya sayur dengan air putih. Dan kalau ketahuan perawakan mereka kurus, ketika ditanya oleh raja mengapa mereka kurus,
Maka yang pertama dipancung itu kepala pegawai istana, berikutnya mereka karena melanggar perintah raja. Kita lihat karena iman mereka mau taat. Oke, dan ngerti ya? Ngerti ya? Ya. Dan Alkitab mengisahkan tentang Abraham. Ketika Allah mengenakan Ishak kepada Abraham, yang kata Alkitab dari keturunan Ishaklah, oke, semua bangsa ini akan diberkati, semua akan terpencar, dari keturunan Ishak, bukan dari lain, dari keturunan Ishak. Cuman satu-satunya yang dikasih buat Abraham dalam masa tuanya. Tapi pas begitu Tuhan kasih, Alkitab mencatat bahwa Allah minta Ishak dikorbankan. Saat itu mungkin orang berpikir, Abraham dia berpikir, dia pakai logika nggak? Ini Tuhan janji kasih satu anak, yang kata Tuhan dari Ishak lah semua bangsa ini akan terpencar, ya kan, diberkati, ya kan, cuma dari keturunan Ishak. Dan saya yakin bahwa saat itu Abraham dia pasti berpikir, dia pasti logikanya pasti jalan. Oke, dan saya lihat, oke, Alkitab mencatat bahwa karena iman Abraham memilih taat untuk mengorbankan Ishak, anak satu-satunya. Dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kelima dikatakan begini. Kejadian 22 ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Jadi begitu, ini ceritanya waktu Abraham mau membawa Ishak untuk dikorbankan di atas puncak Gunung Moria. Oke, dia bawa kedua bujangnya juga ikut. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini. Anak ini siapa? Ishak. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kemana? Ke puncak bukit yang nanti di situ Ishak akan dikorbankan. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami, bukan setelah itu saya kembali kepadamu. Setelah itu kami artinya Abraham dengan, lah ini Abraham tahu naik ke atas ini Ishak mau di iman. Ibrani 11 ayat 17 sampai 18. Ibrani 11 ayat 17 dan 18. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Lihat. Sudah sampai ayat yang ke-19. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi waktu Abraham mau korbankan Ishak, dia percaya bahwa sekalipun Ishak mati, Tuhan sanggup bangkitkan dia. Maka dia bilang bahwa dia punya kedua bujang. Kami ke atas sana, kami akan kembali lagi. Padahal Abraham tahu dia naik ke sana, dia mau sembelih Ishak. Tapi dengan iman dia bikin karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup bangkitkan. Makanya dia taat. Oke. Kunci kepada ketaatan, iman. Amin. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, oke, dampak yang ketiga. Waktu orang itu hidup di dalam atmosfernya Allah, di dalam hadirat Allah. Maka yang ketiga, dampaknya adalah ada atmosfer kesehatan. Semua katakan atmosfer kesehatan. Sama-sama kita baca ayat yang ke-15, Daniel pasal 1. Ayat yang ke-15. Oke, yes. Ya, 1, 2, 3. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Diuji coba cuma 10 hari. Tapi lagi-lagi secara supernatural, kata kitab, oke, mereka kelihatan lebih gemuk. Jadi yang mau gemuk tidak hanya makan daging. Anda bisa gemuk dengan makan sayur, air putih doang. Tapi yang asam lambung jangan coba-coba. Komitmen yang dibuat oleh keempat orang ini yang diwakili oleh Daniel itu membuktikan bahwa Tuhan sanggup memberkati lebih dari yang kita pikirkan. Kemuliaan Tuhan dibuktikan di dalam kehidupan mereka berempat. Karena hanya dengan makan sayur dan minum air putih yang diberkati oleh Tuhan menjadikan mereka lebih gemuk, lebih sehat daripada orang lain. Dan itulah terobosan
kesehatan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Mari materi Komsel Keluaran 23 ayat 25 itu ayat yang buat saya sangat powerful. Keluaran 23 ayat 25. Tuhan akan memberkati roti sebagai makanan Anda. Dan Tuhan akan memberkati air sebagai minuman Anda. Serta Tuhan akan menjauhkan penyakit, kata Alkitab, dari tengah-tengah Anda. Makanan diberkati, minuman diberkati, plus kata Alkitab, dijauhkan semua sakit penyakit dari tengah-tengah Anda. Anda percaya enggak? Amin. Ada atmosfer promosi ketika orang hidup dalam hadirat Tuhan. Ada atmosfer promosi. Dan lihat, setelah melewati tantangan, terobosan, komitmen, dan diuji, maka Daniel dan teman-temannya mereka menikmati promosi. Apa itu? Bahwa mereka semua diangkat menjadi menteri dan bekerja di istana raja. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Tak tertandingi. Tuhan buat mereka berbeda. Firman Tuhan digenapi. Oke. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadahkan Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang hidup di bawah hadirat Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan. Anda pikir, saudara, ini bukan jual obat, bukan. Ini bukan untuk mempermanis firman Tuhan, bukan. Saya ngomong serius kali ini firman Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan antara Anda dengan orang-orang yang tidak hidup di bawah hadirat Tuhan. Selama Anda di bawah hadirat Tuhan, di bawah atmosfernya Allah, oke, Anda akan menikmati atmosfer promosi dari Tuhan. Semalam mungkin sudah capek dari rumah duka, saya tidur. Malam ya? Ya semalam terus bangun. Saya punya WA. Saudara, ada satu anak, dia screenshot itu percakapan dia dengan satu perusahaan. Jadi saudara, ini singkat cerita ternyata dia diterima di perusahaan itu, gitu ya kan. Tepuk tangan buat Tuhan dulu, ya. Jadi dia berdoa untuk pekerjaan dan Tuhan bukakan lapangan pekerjaan buat dia. Waktu dikabarkan buat dia, non mau saya gitu, mendaftar di pekerjaan di kantor ini gitu. Lalu saya cuma singkat jelaskan kira-kira apa yang saya tahu soal kantor ini. Kemudian lagi ada orang yang lebih berkompeten, dia ngomong, oke sudah, siapkan semua berkas, daftar, ajukan lamaran. Saya bilang buat dia gini, kalau Tuhan yang buka pintu ini buat kamu, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang angkat kamu, tidak ada yang bisa kasih turun kamu. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kalau kita bilang buat dia, saya bilang buat dia gini, percaya Allah pasti terima di situ. Ya, walaupun dalam bentuk candaan, ya saya hanya bilang, selamat Nona Lintas Arta, gitu saya bilang buat dia, selamat Nona Lintas. Dan kemarin dia kirim screenshotnya, dia bilang, pastor, semua karena Tuhan Yesus. Yes, semua karena Tuhan Yesus. Oke, lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Teman-teman yang bergumul untuk punya pekerjaan tahun ini, dengar baik-baik. Oke, selama Anda hidup di bawah hadirat Tuhan, dalam atmosfernya Allah, oke, dengar baik-baik. Oke, atmosfer promosi itu Anda akan dapatkan. Promosi pekerjaan Anda akan dapatkan. Dan kami semua berdoa, semua anggota berdoa, supaya tahun ini tidak ada satupun anak Levi Youth Ministry, tidak ada satupun jemaat Tuhan yang menganggur. Artinya tahun ini juga semua akan punya pekerjaan dalam nama Yesus terjadi. Yes. Ingat kuncinya, Anda harus terus hidup dalam atmosfernya Allah, di bawah atmosfer hadirat Allah. Saya minta musik ke depan. Orang-orang yang selalu tunduk dan taat pada apa kata Tuhan, maka bagiannya adalah hidupnya itu dipenuhi dengan kebajikan dan kemurahan. Sekali lagi, orang-orang yang tunduk dan taat pada apa kata Tuhan, maka bagiannya adalah kehidupan yang dipenuhi oleh kebajikan dan kemurahan. Mazmur 23 ayat 6 bilang gini, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku, shall follow me, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saya ingin supaya kita bilang sama-sama,
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Oke, saya ingin kita ngomong dengan iman ya. Oke, kalau kita perkatakan firman Tuhan, ya, Anda perkatakan dengan iman. Ya, kalau Anda main-main, hasilnya juga main-main. Anda ngomong dengan iman, jadi buat Anda. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. 3. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Amin. His mercy, His grace shall follow you. Okay. Tapi ingat, Pastor bilang, okay, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Materi Komsel lagi, diam di rumah Tuhan, melekat dengan gereja seperti darah dan daging. Jangan ketika Anda diberkati, punya pekerjaan, Anda lupa persekutuan, Anda lupa gereja. Oke. Okay. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daniel dan teman-temannya senantiasa menjaga kesatian, persekutuannya bersama-sama, saling mendukung, membangun. Itulah yang buat mereka maju bersama-sama. Okay. Jangan hati-hati, jangan sampai Anda punya pergaulan di tempat kerja, di mana saja, itu buat Anda jauh dari hadirat Tuhan. Jaga persekutuan kita. Jangan jauhkan diri. Kata kitab, teruslah ibadah, bertumbuh bersama-sama, serta giatlah melakukannya, kata kitab, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Yang paling terakhir, sama-sama kita baca Daniel 1 ayat yang ke-21. Oke, 1, 2, 3. Daniel ada di sana. Ada di mana? Di kerajaan Babilonia. Sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Dia diangkut oleh Raja Nebukadnezar. Tapi dia ada sampai zaman pemerintahan Kores di sana. Dipakai di sana. Di pemerintahan Raja Kores. Jarak dari Raja Nebukadnezar sampai Kores, dia lihat 70 tahun. Semua katakan wow. Daniel dipakai selama 70 tahun. Sampai dia tua, tetap dipakai. Kenapa? Kuncinya, dia ada dalam hadirat Tuhan. Dipakai, dicari pensiun. Please, balik dulu ketemu butuh ale. Tolong dulu ketemu butuh ale. Sampai dia tua yang harusnya tinggal duduk di rumah. Masih dia punya tenaga. Dia punya banyak hal. Waktu dia mengartikan tulisan di dinding, orang mau kasih dia harta, dia bilang, jangan. Kenapa? Dia sudah punya banyak. Dia sudah punya sangat banyak. Kenapa? Karena Tuhan berkati dia. Tuhan berkati dia selama dia ada dalam atmosfernya Allah. Dia di bawah atmosfernya Allah. Dia dalam hadirat Allah. 70 tahun, tapi masih dipakai, masih dicari. Lihat, selama dalam pembuangan, Daniel mengalami perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, kesehatan, dan promosi dari Tuhan. Kenapa? Karena Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka hidup sekali lagi dalam atmosfernya Allah. Mereka hidup dalam hadirat Allah.